Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh dipertemukan kembali dalam program acara Mendengar Suara Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat pertolongan dan cinta kasih-Mu. Saat ini Tuhan kami mau membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Habakuk 2 ayat 2 hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat. Nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kesehariannya. Saudaraku, judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Menjadi Saksi Hidup. Baliho adalah salah satu cara untuk mempromosikan produk atau calon legislatif dan eksekutif. Agar dapat terbaca jelas, maka tulisan dibuat semenarik mungkin dan berkesan, agar tidak mudah dilupakan oleh pembacanya. Gambar dan huruf dicetak besar, agar menarik orang dapat membacanya sambil lalu. Artinya, pesan yang baik itu akan sampai tepat pada audiens atau penerimanya. Saudara-saudara kekasih Kristus, hari ini kita membaca bagaimana cara Tuhan Allah menggunakan media untuk menyampaikan pesan atau jawaban atas permohonan umatnya. Tuhan Allah menyuruh Nabi Habakuk menuliskannya pada loh-loh. Kalau dalam bahasa Ibrani, loh itu adalah luwak, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya papan, meja, mesbah, badan, atau juga piring. Loh yang dimaksud tentulah ukurannya besar, sehingga huruf yang akan ditorehkan atau ditulis atau dicetak di sana sanggup menarik perhatian orang yang melihatnya dan dapat dibaca sekilas sambil lalu. Tuhan Allah menyuruh Nabi Habakuk untuk menggunakan media yang tepat agar pesannya benar-benar sampai kepada umat-umatnya. Caranya melalui tulisan pada loh yang akan menggambarkan apa yang disampaikan Tuhan Allah. Kita belajar dari ayat Alkitab ini bahwa kita juga perlu memperhatikan media ketika menyampaikan pesan. Apakah itu dalam bentuk khotbah atau kita yang bekerja dalam presentasi bisnis atau pemaparan-pemaparan lainnya. Media yang tepat akan membuat pesan kita sampai kepada orang yang kita tuju. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ketiga, kita membaca bagaimana Tuhan Allah menyampaikan pesan bahwa kejahatan akan menuju kesudahannya, atau kejahatan itu akan tiba pada titik akhirnya. Umat Allah yang menanti saatnya haruslah sabar dan setia, sekalipun tampaknya jawaban dari Tuhan itu begitu lama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti loh-loh dengan tulisan yang besar yang dapat dibaca sambil lalu, biarlah kita juga menjadi media yang tepat untuk menyaksikan kehendak Tuhan Allah melalui keluarga, jemaat, masyarakat, di mana kita pergi dan berada.
Kesaksian hidup kita harus jelas terbaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga kita dapat menjadi media pesan yang hidup. Diri kita, pribadi kita, bisa menjadi kesaksian yang hidup kepada orang lain. Melalui kehidupan keluarga yang saling mengasihi, kita dapat membawa pesan yang nyata tentang hidup memuliakan Tuhan Allah. Tindakan-tindakan kita dapat menjadi prasasti yang hidup tentang kebaikan Tuhan Allah. Oleh karena itu, janganlah menahan berkat hanya dinikmati sendiri, tetapi hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Saudaraku, sebarkanlah kebaikanmu, sebab kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kembali mengingatkan dan mengajarkan kami untuk menjadi saksi-saksi hidup di tengah-tengah keluarga kami, di tengah masyarakat lingkungan dimanapun kami berada. Biarlah perintah-Mu Tuhan terukir dalam loh-loh hati kami, sehingga kehidupan kami menyenangkan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara, sahabat, dan keluarga kami yang sedang sakit. Kami percaya firman-Mu, kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Kuduskanlah obat-obat yang dikonsumsi, berkati para dokter, berkati para perawat, dan keluarga kami yang berjaga-jaga. Engkau beri hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh mengambil bagian mereka, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan kasih-Mu. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, kami percaya keluarga sahabat kami disembuhkan dan dipulihkan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bersyukur karena hari ulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk sukacita ini. Kami yakin dan percaya bahwa anugerah-Mu adalah berkat yang luar biasa. Penyertaan-Mu sungguh terasa. Karena itu Tuhan, dalam kesukacitaan yang mereka rasakan saat ini, kami mohon kiranya berkat umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan tetap menjadi bagian saudara-saudara kami di usia yang baru ini. Tuhan, berilah hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup mereka sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, beri Roh Kudus yang menuntun hidup mereka sehingga mereka bisa menjadi garam dan terang dunia. Segala harapan dan kerinduan setiap mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah yang menjadi doa kami, dan sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Saudara kekasih Kristus, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai kita bertemu besok hari di jam yang sama.